Islam itu adalah agama yang berorientasi pada spiritualitas. Ini saya kira tidak bisa tidak. Tapi kalau kemudian spiritualitas itu tidak ada, ya, maka ini lalu menjadi apa? Simbolisme. Jadi yang tersisa adalah simbol-simbol. Nah, faktanya kita juga begitu, meskipun umat Islam itu besarnya, jumlahnya banyak, tapi mereka merasa masih didolimi. Lalu yang dolimi itu siapa? Kan juga antara mereka sendiri, masa itu saling dolimi aja. Karena mereka merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Kita lihat kalau kita perhatikan adalah perkembangan Islam lah ya, perjalanan sejarah dari agama Islam itu. Misalnya kalau kita mengacu pada firman Allah ya, surat As-Sajdah 32 itu ya, ayat 5-6 itu kan, Islam diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, pada kita semua ini, lalu mencapai zaman kejayaan yang luar biasa, yang Rasulullah itu mengatakan sebagai umat terbaik di masa beliau ya, 3 generasi yang dikatakan sebagai umat terbaik. Barangkali kalau di surat Ali Imran ayat 110 itu yang dikatakan sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummah. Itu Islam mampu mempengaruhi rohani mulai dari bangsa Arab, yang kemudian menyebar pengaruhnya itu bukan hanya sebatas bangsa Arab saja, tapi menyebar yang begitu luas, sehingga mampu menjadikan umat Islam menjadi bangsa yang unggul. Jadi ini saya kira contoh yang konkret, yang ini disaksikan oleh sejarah. Islam mampu menjadikan bangsa yang paling biadab di dunia menjadi bangsa yang paling beradab di dunia. Ini contoh realnya bangsa Arab. Gitu. Bangsa Arab itu kan bangsa yang luar biasa ya. Dia punya punya kepercayaan diri, punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, sehingga mereka memandang rendah bangsa lain. Ketika agama Yahudi mencoba untuk memperbaiki mereka, itu gagal total, nggak ada hasilnya. Ketika agama Kristen itu mencoba menyentuh mereka, itu nol, nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi begitu Islam datang kepada mereka, hanya dalam waktu sekitar 23 tahun saja, itu berubah total dari yang itu tadi, biadab menjadi beradab. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena ini sebagai yang tadi mesinnya, yang digarap adalah mesinnya itu. Jadi kemajuan di berbagai bidang, ada sosial, ada ekonomi, dan akhirnya juga politik, itu sesungguhnya karena kekuatan mesinnya itu saja. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan waktu, mereka lebih berkonsentrasi pada ini, gitu ya, yang soal-soal duniawi tadi. Sementara yang soal mesinnya itu agak terabaikan, semakin terabaikan bahkan. Makanya kan banyak kan hadis Rasulullah yang ini saya kira populer di beberapa kalangan ya, misalnya akan tiba masanya, Quran tinggal Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, dan lain sebagainya lah, semacam itu. Dan ini apa yang membuat itu antara lain adalah
karena mereka telah meninggalkan Quran. Ini kata Quran, ya. Karena kan di surat Al-Furqan ayat 30 di sana seakan-akan Rasulullah itu mengeluhkan suatu keadaan. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini wa qala Rasul, Rasul yang mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Quran, telah memperlakukan Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Jadi ruhnya Quran ini yang sudah ditinggalkan. Sehingga dengan demikian umat Islam tidak lagi punya daya hidup. Ya, ruh itu kan sesuatu yang membuat hidup, yang menyebabkan kehidupan. Itu ruh. Nah, kalau ruhnya itu sudah ditinggalkan, tidak lagi punya daya hidup. Makanya meskipun secara kuantitas jumlah umat Islam itu semakin banyak juga, tapi tidak punya kekuatan. Dan apa yang kemudian terjadi? Nah, ya sudah, akhirnya jumlah yang besar itu ibaratnya adalah buih di tengah lautan, ya kan? Akhirnya justru malah terhinakan oleh bangsa lain atau pengikut agama lain. Itu. Nah justru inilah kemudian GAI Ahmadiyah Lahore kemudian melihat fakta ini bahwa sepertinya memang keadaan barangkali ya, kondisi itu menyebabkan orang abai terhadap urusan rohani. Walaupun barangkali ya secara lahiriah itu kesemarakan kegiatan keagamaan, ya khususnya kalau di Indonesia itu mungkin tidak ada duanya di dunia. Tapi ternyata secara rohani itu ya lemah, tidak memiliki daya kekuatan yang memadai lah. Nah justru itulah kemudian kita berusaha untuk sekurang-kurangnya memulai dari diri kita, memulai dari diri kita sendiri untuk kembali pada tujuannya memang untuk sebagai gerakan rohani itu tadi. Jadi ini semacam mengingatkan kepada kita mengingatkan kepada kita sendiri gitu. Untuk memulai dari kita, ayo kita kembali kepada sebagai satu gerakan rohani. Memang kesemarakan beragama kita lihat dari segi ibadah ya. Ini ya pasti ini perlu disyukuri juga ya. Perlu disyukuri juga. Tetapi sekali lagi, ini kalau tidak lahir atau tidak tumbuh dari ini spiritualitas, ini jadi ya tidak punya kekuatan. Ya faktanya di Indonesia misalnya, ini konon jumlah pemeluk Islam itu tidak kurang dari 87% dari seluruh penduduk Indonesia ya. Itu pasti jumlah yang sangat besar. Tapi faktanya banyak yang ini kemudian yang mencuat di media ya. Ini umat Islam didolimi lah, ada upaya-upaya Islamofobia dan lain sebagainya. Karena boleh jadi memang dari umat Islam itu ya tidak punya kemampuan yang bisa mempengaruhi kondisi, bisa mempengaruhi keadaan. Justru yang terjadi adalah umat Islam yang dipengaruhi. Umat Islam yang dipengaruhi.
Nah, sehingga ya itu tadi dari orientasi spiritual ya menjadi ya orientasinya sudah barangkali sudah lebih pada material itu. Islam itu adalah agama yang berorientasi pada spiritualitas. Ini saya kira tidak bisa tidak. Tapi kalau kemudian spiritualitas itu tidak ada, ya, maka ini lalu menjadi apa? Simbolisme. Jadi yang tersisa adalah simbol-simbol. Lah, simbol-simbol itu pengertiannya bisa sangat luas ya, sangat luas. Loh, faktanya kita bisa melihat itu, faktanya itu. Tapi rasanya enggak apa ya? Barangkali enggak cukup layak untuk dikemukakan di sini ya, nanti jadi ghibah apa istilahnya itu ya. Tapi faktanya itu kita melihat gitu ya. Faktanya itu kita melihat. Betapa dengan ya menipisnya spiritualitas agama ya. Agama kok jadi ya, tipis spiritualnya itu lalu gimana? Agama itu memang spiritual kok jadi spiritualnya nggak ada. Ya faktanya itu begitu. Sehingga ya yang ada adalah simbol dan sayangnya lalu orang merasa terwakili oleh itu. Ya. Islam itu Islam itu yang simbol-simbol itu adalah Islam. Dan orang lalu seakan-akan itu puas dengan itu. Lah ini berbahaya sekali gitu. Ya, sehingga ya itu tadi, kalau Islam itu sudah kehilangan spiritualitas, ya sudah. Ini ya seperti yang saya kira sudah terjadi dalam sejarah ya, bagaimana apalah kondisi umat Islam ketika itu yang ya terbelakang, terjajah dan termiskinkan dan lain sebagainya lah. Itu nanti akan menjadi suatu kondisi yang akan dialami oleh umat Islam kembali kalau spiritualitas Islam itu diabaikan. Itu saya kira kebangkitan yang semu. Kalaupun itu dikatakan sebagai satu kebangkitan, itu menjadi semu karena tidak punya kekuatan yang konkret. Itu ya, ibaratnya itu tadi, sebuah katakanlah kendaraan, casingnya bagus, tapi kalau mesinnya itu tidak bagus, lalu apa bagusnya dari kendaraan itu? Tidak ada, sekedar tampak secara lahiriah saja, orang jadi wah gitu ya. Tapi mesinnya ini kan harus diperhatikan. Nah itu kerohaniannya itu yang harus diperhatikan gitu. Bukan hanya sekedar keindahan masjidnya. Nah, coba aja lah kita sebetulnya kalau mau menengok ya, mau berpikir Ka'bah sebagai pusat kerohanian Islam, nggak bisa tidak ya, pusat kerohanian Islam. Betapa secara lahiriah itu sebuah bangunan yang amat sangat sederhana. Kecuali kalau penguasa Arab ya, mungkin itu menghiasnya dengan barangkali dengan emas, perak segala macam, itu silahkan saja ya. Tapi pada dasarnya Ka'bah itu kan bangunan yang sangat-sangat sederhana. Tidak ada bangunan yang lebih sederhana dari Ka'bah. Ya kan, sekedar batu segi empat, betapa sederhana. Tapi itu sekali lagi sebagai pusat kerohanian, dan boleh jadi itu bisa dipandang sebagai ya simbol ketauhidan. Itu karena ya disitulah orang dari berbagai perbedaan itu merasa menjadi satu, ya, menjadi satu benar-benar ketika berada di situ, sehingga bisa dikatakan simbol ketauhidan, pusat kerohanian.
Semuanya adalah satu gambaran yang amat sangat sederhana. Dan ya ini kalau kita ini ya, kita ingat tentang sejarah ya, satu peristiwa yang terjadi bersamaan dengan tahun lainnya Rasulullah ya. Ada upaya untuk menghancurkan itu nggak bisa. Kalau ketauhidan itu kuat, itu nggak ada kekuatan yang bisa menghancurkan. Kerajaan Raja Abraha itu hebat lah ya. Dia punya kekuatan pasukan yang hebat lah, gitu kan. Tapi nggak bisa karena ini dilindungi oleh Allah. Ini sesungguhnya memberikan satu petunjuk bahwa itu yang akan terjadi. Bahwa Rasulullah itu akan menghadapi itu. Rasulullah ditunjukkan melalui peristiwa itu bahwa ini loh yang akan menjadi musuhmu, kira-kira. Ini loh yang harus kamu lakukan. Kira-kira begitulah. Yang akan jadi musuhmu adalah ya sekarang ini materialisme. Nggak bisa tidak. Yang tergambar oleh ya besarnya pasukan dan juga kendaraan yang dipakai oleh itu ya. Kenapa bukan kuda? Kenapa gajah? Ya kan? Karena gajah itu nggak ada yang kurus kayaknya. Semua gajah itu tubuhnya besar. Itu menunjukkan kebesaran duniawi. Jadi meskipun duniawi itu tampaknya luar biasa hebatnya, tapi itu tidak akan punya arti ketika berhadapan dengan tauhid itu. Artinya bahwa apalah ya, kebesaran duniawi gitu ya, keindahan duniawi ini tidak akan punya arti apa-apa kalau itu tadi ibarat kendaraan mesinnya itu tidak diperbaiki lah. Nah faktanya kita juga begitu, meskipun umat Islam itu besarnya jumlahnya banyak, tapi mereka merasa masih didolimi. Lalu yang dolimi itu siapa? Kan juga antara mereka sendiri, masa itu saling dolimi aja. Karena mereka merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, ini kan jadi, apakah ini lalu akan dikatakan sebagai sebuah kebangkitan? Ya, bangkitnya di mana? Itu loh, bangkitnya itu di mana, kan nggak ada sama sekali.